Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi tentang Sirah Nabawiyah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Ya, dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yasrib. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal itu. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian kembali ke kakek yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar dari sana. Dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, ia berkata, biarkanlah anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Di bawah asuhan paman, Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfatah, dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang yang sedang dilanda musim paceklik, orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda, marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegang anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur.
Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Bahiro sang rahib. Selagi usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Bushra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahiro, yang namanya yang asli adalah Georges. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahiro menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian Rahib Bahiro meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.